Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diperkenankan untuk mengikuti ibadah syukur HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Karena jasa para pahlawan, bangsa ini merdeka. Karena uluran tangan Tuhan, bangsa ini bisa berjaya. Dari ujung barat sampai timur, tanpa gentar dan takut, para pahlawan berjuang demi kemerdekaan yang kita hirup sekarang. Tak terbayangkan jika semangat itu tak tumbuh di hati kalian. Tak terbayangkan jika keberanian itu tak tumbuh di hati kalian. Tak terbayangkan jika kesabaran itu tak ada di hati kalian. Tak terbayangkan jika berkat itu tidak menaungi kalian, wahai para pahlawanku. Kemerdekaan ini adalah jutaan ton darah yang raib. Kemerdekaan ini merupakan sujud para rakyat kepada Ilahi. Marilah kita jaga agar kemerdekaan ini bisa bermakna. Semua ini untuk senyuman anak bangsa. Semua ini untuk masa depan Indonesia yang lebih indah. Jemaat diundang berdiri, kita kidungkan Kidung Jemaat 336 ayat 1 dan 4, Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Jemaat Tuhan, di hadirat Allah, marilah kita tahbiskan ibadah ini. Bagimu ya Tuhan, kami sujud sembah atas karunia-Mu yang telah memerdekakan bangsa-Mu. Kini usia 75 tahun Indonesia negaraku. Jadilah ibadah ini dalam kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, amin. Kembali kita kidungkan Indonesia Pusaka.
ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita menaikkan nada syukur atas kemerdekaan kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dialah yang memerdekakan kita dari penjajahan dan perbudakan. Semua kita telah merdeka, dimerdekakan Tuhan, maka layaklah kita dendang syukur untuk hormat sembah kepada Sang Halik. Kembali kita kidungkan Rimen 3 bait 52 bila kurang tepat. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi hidupku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa di hari ini kami boleh merayakan akan kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi bangsa kami 75 tahun yang lalu. Kami sebagai sebuah bangsa boleh berdiri sendiri, mandiri dan menjadi sebuah bangsa yang sungguh-sungguh diberikan kemerdekaan oleh Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh mau menyatakan syukur kami kepadamu, betapa Engkau baik, karena Tuhan yang melahirkan kami, menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Karena itu Tuhan, urapi setiap kami dengan firman yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini. Biarlah firman itu menguatkan kami dan menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang tidak hanya menjadi pemenang atau kami yang sudah dimenangkan di dalam Tuhan, tapi dalam hidup ini kami sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon berkat pimpinan daripadamu. Amin. Bapak Ibu saudara, bacaan Alkitab atau firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8, dan kita akan baca dari ayat 31 sampai ayat 39. Kita akan membacanya secara bergantian. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39. Saya akan baca ayat yang berangka ganjil dan Bapak Ibu saudara-saudara membaca ayat yang berangka genap.
Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 yang berjudul keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Allah, dan tidak hanya mendengar tapi menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran itu sendiri. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Saya mau sampaikan salam merdeka. 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 Sekali lagi merdeka. Merdeka. Kayaknya kurang semangat nih. Merdeka. Merdeka. Wah, luar biasa. Saya percaya yang di rumah juga sama-sama mengatakan merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada hari ini 17 Agustus saya beri judul hidup sebagai pemenang. Hidup sebagai pemenang. Saya percaya bahwa kita semua ada di sini ataupun yang ada di rumah, kita masih ada sampai hari ini karena kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Nah, saya sedikit saja ingin menjelaskan tentang teologi dari kitab Roma yang kita baca bersama-sama. Ini pandangan kitab Roma secara umum, yaitu bahwa kita sebagai manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena prinsipnya kita yang sudah berdosa, kita yang sudah bersalah, nggak akan pernah bisa membenarkan diri kita sendiri. Karena itu kita butuh yang namanya penyelamat. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan kita. Saya bacakan beberapa ayat dari Roma pasal 3. Bapak Ibu yang hadir di sini ataupun di rumah boleh membacanya bersama-sama. Dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26. Agak sedikit panjang tapi tidak apa-apa. Paling nggak kita bisa sedikit memahami kenapa kita kemudian disebut sebagai orang-orang yang diselamatkan. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26 berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman oleh darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh ayat ini bahwa pada prinsipnya kita nggak akan mungkin bisa membenarkan diri kita sendiri. Artinya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hidup kita hanya ditebus dan dibenarkan di dalam Kristus. Nah, meskipun kita sudah ditebus, dibenarkan di dalam Kristus, diselamatkan di dalam Kristus, tapi tetap aja ada yang namanya rasa takut, rasa khawatir dalam diri kita. Rasa khawatir, takut jelas masih kita hadapi sampai saat ini.
Tapi pertanyaannya adalah apakah takut dan khawatir itu pada akhirnya akan menguasai diri kita? Apakah takut dan khawatir itu justru yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, dalam pembacaan kita pada hari ini dengan kalimat yang hidup dan menarik, Rasul Paulus menyatakan keyakinan imannya. Dalam bacaan kita seolah-olah ya Bapak Ibu Saudara, seolah-olah Paulus nggak ada rasa takut lagi. Ketika dia berkata-kata di sini, seolah-olah dalam dirinya nggak ada rasa takut. Tapi ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Mengapa Paulus nggak ada rasa khawatir? Kelihatannya nggak ada rasa khawatir, kelihatannya nggak ada rasa takut dalam dirinya. Apa yang menjadi keyakinan Paulus? Apa yang membuat Paulus begitu yakin? Yaitu bahwa Paulus sebetulnya bukan hanya sudah pernah merasakan yang namanya disesah, dipenjara, dianiaya, berkali-kali masuk penjara. Tapi ini yang mau dikatakan, karena dalam kehidupan Paulus, dia tidak pernah lupa mengandalkan Tuhan. Pengalaman yang sulit, pergumulan yang berat membuat Paulus yakin bahwa tanpa pertolongan Tuhan, dia nggak akan pernah menjadi pribadi yang tangguh. Nah, menjadi pribadi seperti Paulus adalah pribadi yang layaknya hidupnya seorang pemenang. Hidup sebagai seorang pemenang. Nah, hari ini ada dua hal penting yang sama-sama kita mau renungkan. Yang pertama yaitu bahwa Paulus yakin betul dalam berbagai pergumulan, berbagai penganiayaan yang dia hadapi, kesesakan, dia punya Allah yang adil. Dia punya Allah yang benar yang akan membela dia. Ayat 31 ya, kalau kita lihat kembali bacaan kita dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, walaupun Bapak Ibu Saudara ayat ini suka dipakai kalau ada pertandingan-pertandingan, tapi ada pemahaman lain yang lebih dalam dari sekedar itu. Dari sekedar membuat slogan-slogan orang percaya, orang Kristen, kalau Allah di pihak kita, seng ada lawan, begitu ya kalau kata orang Ambon. Tapi mari kita lihat kata di pihak di sini. Dalam bahasa Yunani itu dari kata hyper. Artinya itu bukan hanya menunjukkan tempat bahwa Allah berpihak di tempat kita, tapi hyper di sini artinya dalam bahasa Inggris diterjemahkan above. Artinya apa? Allah ada di atas. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan bahwa keberpihakan Allah itu akan terjadi dalam hidup kita kalau Dia sebagai Allah kita tempatkan sebagai yang teratas dari segala kepentingan kita. Kita jadikan Dia sebagai Allah di atas segala-galanya. Kalau kita menempatkan Yesus di atas segala-galanya, maka jangan ragu Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang akan bela kita. Amin. Nah, sesungguhnya keberpihakan Allah adalah ketika Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai jalan penembusan, dan itu bentuk cinta kasih Tuhan. Paulus bisa tahan menghadapi setiap pergumulan karena apa? Karena dia tahu Tuhannya sudah lebih dahulu melakukannya karena kasihnya kepada dia. Tuhan mau berpihak kepada kita sebagai manusia. Kalau kita pikir-pikir, kadang-kala manusia ya cuma habis di kata-katanya doang. Gue berpihak sama lu, gue akan bela lu. Tapi coba lihat di ujungnya, di endingnya ya, ketika kita ada masalah, kita adalah pergumulan, apakah dia bela kita? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Jangan mengharapkan dibela oleh manusia, tapi percayalah kepada Tuhan, karena Dia yang akan membela kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ayat 35, mari kita lihat sekali lagi ayat ini. Roma 5 ayat 35. Ini yang menjadi kunci dari pembacaan kita pada hari ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saya bacakan dalam terjemahan New Living Translation. Dikatakan demikian, can everything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble and calamity, or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? Terjemahannya kira-kira demikian. Apakah yang dapat mencegah atau memisahkan kita dari kasih, dari Kristus mengasihi kita?
Dapatkah kesusahan mencegahnya? Dapatkah kesukaran mencegahnya? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau kemiskinan? Atau bahaya, bahkan dikatakan bahkan maut, bahkan kematian? Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata ada musuh yang terus berusaha memisahkan kita dari kasih Kristus. Siapa itu? Iblis. Iblis selalu berusaha memisahkan kita dari kasih Kristus. Iblis selalu berusaha menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Iblis selalu berusaha menghancurkan manusia dari dalam, dari keluarga, dari anak yang melawan orang tua, dari suami yang berantem dengan istri terus menerus. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kondisi-kondisi yang bisa membuat seseorang meninggalkan kepercayaannya dan mengikut yang lain, bukan mengikut Kristus. Kondisi-kondisi di mana orang mulai mudah tergoda dengan, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Orang lagi susah, ditawarin sesuatu, asal kamu pindah agama, bisa dengan seketika dia pindah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak perlu meninggalkan Tuhan untuk menjadi kaya. Kita tidak perlu untuk mencari kejayaan, kekayaan, dan kita meninggalkan Tuhan. Kita hanya perlu bersyukur. Dan ini yang penting, kita perlu meminta hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan kemampuan, talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amsal 3 ayat 13-15 berkata demikian. Amsal 3 ayat 13-15 berkata demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena apa? Keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Termasuk ketika kita ada dalam kesulitan-kesulitan seperti sekarang ini, jangan pernah meninggalkan kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan di dalam Kristus. Amin. Ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Orang-orang yang menang di sini adalah orang-orang percaya yang rela menderita karena Kristus sudah menyediakan hadiah mahkota kemuliaan bagi Dia. Mengapa disebut sebagai orang-orang pemenang, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama yaitu karena kita percaya bahwa karena yang memenangkan hidup kita, yang membuat hidup kita terlepas dari kesesakan ini, yang membuat hidup kita dikuatkan, dihiburkan dan diteguhkan, hanya Kristus sendiri. Artinya hidup kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan. Itu yang pertama, artinya orang-orang yang hidupnya adalah orang-orang yang telah dimenangkan dalam Kristus. Yang kedua, orang-orang yang menang di sini berarti orang-orang yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa Tuhan ada di pihak kita ketika kita menempatkan Dia sebagai yang utama, menempatkan Dia di atas segala-galanya. Dan yang ketiga, orang-orang yang menang adalah mereka yang terus mengasihi. Orang-orang yang menang adalah mereka yang terus melayani meskipun mereka disakiti. Namun justru mereka yang terus mengasihi, seperti Kristus yang tidak pernah berhenti untuk memberikan pengampunan kepada kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi mengapa kita harus mengasihi? Karena hidup kita berasal dari Allah. Sesimpel itu Bapak Ibu Saudara. Kita memang ada di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia ini. Kita berasal dari Allah. Kita harus menunjukkan kasih itu. Karena itu kasih teruji pada masa-masa sulit seperti sekarang ini.
Kasih teruji pada saat masa-masa yang berat. Kalau lagi honeymoon, kalau lagi first love, ya, atau baru pacaran, itu mah nggak bakalan kelihatan kasihnya diuji, karena sama-sama happy. Tapi kalau sudah 5 tahun pacaran, 10 tahun, ada di sini yang pacaran sudah 10 tahun, atau udah menikah 5 tahun, ya, 10 tahun, 30 tahun, disitulah kasih makin teruji. Udah nggak panggil yang, ma, udah panggil nama, gitu ya. Panggilnya Yos, begitu ya. Oh, istri saya Yael namanya, Yael, begitu ya. Udah nggak panggil nama yang biasa akrab dengan dirinya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa orang-orang hebat di dunia ini lahir dari masa-masa yang berat, dari situasi dan pergumulan-pergumulan yang berat. Bagaimana situasi yang berat itu mereka menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Saya beri contoh, misalnya Abraham Lincoln, Presiden Amerika, dan kita tahu bahwa ada satu saat di mana Abraham Lincoln bisa menuliskan sebuah pidato yang luar biasa sepanjang sejarah Amerika Serikat. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan lihat hebatnya Abraham Lincoln dalam berpidato, tapi lihatlah kisah di balik Abraham Lincoln. Bagaimana dia harus berhadapan dengan istrinya. Istrinya itu depresi, stres, karena Abraham Lincoln mengizinkan putra mereka untuk pergi berperang. Dan ketika anaknya ini pergi berperang, anaknya ini mati, meninggal dalam pertempuran itu. Dan istrinya makin depresi, tambah depresi dan stres. Istrinya ini sempat masuk rumah sakit jiwa. Dan dalam beberapa catatan, istrinya ini pernah menggampar Abraham Lincoln. Bayangkan, seorang presiden Amerika aja pernah digampar oleh istrinya sendiri sih. Tapi yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana contoh pribadi yang mau terus mengasihi, tidak pernah menyerah sedikit pun, memperjuangkan apa yang sudah dia ambil komitmen di situ. Nah, satu ajakan sederhana bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengasihi Indonesia. Dengan kata lain, jangan pernah berhenti untuk melayani bangsa ini. Meskipun ketidakadilan masih saja terjadi, intoleransi, tapi sebagai orang percaya, jangan kita berhenti untuk mengasihi. Jangan kita berhenti melayani orang-orang di sekitar kita. Teruslah melayani. Jangan cari posisi, jangan hanya cari kedudukan. Tapi ingat, layanilah, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Matius 20 ayat 26-27 berkata demikian. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Ini pada saat Yesus mengajak ke-12 murid, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadilah orang yang terus melayani, bukan dilayani. Jangan memelihara kebiasaan seperti bos, gitu ya. Tapi mulailah untuk mendengar pergumulan orang lain. Jangan hanya berpikir untuk kemajuan diri sendiri, tapi tolonglah orang lain, beri perhatian kepada mereka. Dan yang ketiga, hentikan untuk hanya mengasihi diri sendiri, tapi melayanilah orang lain. Teruslah melayani bagi bangsa ini. Mari kita bangkit dan kita percaya Tuhan akan terus memulihkan bangsa kita. Amin. Masa yang sulit ini akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Mari kita terus percaya Tuhan yang akan pegang kendali kehidupan kita dan memulihkan keadaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari kita berucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Sambil memberi persembahan, kita kidungkan Kidung Jemaat 337 bait pertama dan ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat dijemput bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami diperkenankan pada pagi hari ini untuk beribadah dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Bapa yang baik, yang sungguh amat baik, pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan kami, ungkapan syukur kami Bapa. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan kami, agar boleh berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya, dan berkati juga para jemaat-Mu Bapa yang sudah memberi ataupun belum memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk memberikan tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup. Amin. Jemaat tetap berdiri dengan sikap sempurna. Kita menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami sungguh menaikkan limpah syukur kami kepadamu. Karena Tuhanlah kami sebagai bangsa bisa bersatu. Tidak mudah untuk menjadi satu. Begitu banyak perbedaan, latar belakang, budaya, agama. Tapi itu semua Tuhan mungkinkan untuk bersatu, terjalin menjadi satu sebagai sebuah bangsa yang kami sebut Indonesia. Bukan satu kebetulan kami dilahirkan di tengah negeri ini. Bukan satu kebetulan Tuhan menciptakan kami, menghadirkan kami di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam Kristus, orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Karena itu Tuhan, kami menyadari arti keberadaan kami di tengah bangsa ini tidak lain untuk melayani Tuhan, untuk memberi yang terbaik bagi bangsa ini. Kami tidak akan menyia-nyiakan segala pengorbanan yang sudah diberikan, dikorbankan oleh para pahlawan kami. Dan itu semua Tuhan, karena Engkau yang memungkinkan untuk kami rasakan dan kami alami kemerdekaan ini. Tuhan Bapa dalam sorga, kami jauh dari sempurna. Seringkali kami mengeluh dengan keberadaan kami. Seringkali kami hanya mementingkan diri kami. Ampuni kami Tuhan, pulihkan keadaan kami di tengah pandemi yang terjadi sampai hari ini. Tapi kami percaya di dalam Tuhan kami sanggup menghadapi ini semua. Pulihkanlah ya Bapa keadaan kami. Kami menopang doa untuk setiap jemaat-Mu Gemis Mahanaim, mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang mungkin punya persoalan-persoalan pribadi, pergumulan keluarga. Tuhan juga pulihkan. Tuhan hadir dan memulihkan setiap relasi-relasi yang ada. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang bekerja sebagai pelaut yang terpisah dari keluarga, mereka yang berjuang di lautan lepas sana Tuhan. Kami percaya mereka pun tetap berdiri bagi bangsa kami. Mereka berdiri bagi setiap jemaat Tuhan, keluarga-keluarga mereka. Dan biarlah mereka juga boleh mengharumkan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka pergi. Tuhan, berdoa juga buat setiap jemaat-Mu dalam segala aktivitas usaha yang dilakukan. Tidak mudah di tengah pandemi ini Bapa. Tapi kami percaya kami punya satu Allah yang akan senantiasa membukakan jalan bagi setiap kami, solusi bagi setiap kami. Karena itu Bapa, Engkau berkati setiap usaha-usaha yang dijalankan. Berkati agar kami dapat terus memberi yang terbaik bagi bangsa kami. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kiranya mereka pun dapat terus disatukan sebagaimana Kristus ada dan hadir di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan Bapa dalam sorga, kami berdoa buat gereja-Mu, buat setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, setiap majelis keluarga mereka masing-masing. Mereka yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini, melayani anak-anak muda. Kiranya Tuhan, mereka dapat terus menjadi terang, mereka dapat bersinar di tengah-tengah panggilan mereka masing-masing. Apapun itu pilihan-pilihan yang mereka ambil, kiranya mereka senantiasa menjadikan Tuhan yang terutama. Engkau berkati ya Bapa setiap anak-anak muda, setiap para pengasuh sekolah minggu, pengasuh remaja, pengurus pemuda Gemis Mahanaim, kiranya Engkau berkati. Karena lewat mereka lah masa depan gereja ini masih ada. Kami berdoa Tuhan buat setiap pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami. Kiranya Tuhan yang campur tangan, dan hanya dengan Tuhanlah kami mampu melewati ini semua. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami sudah berdoa, dan kami naikkan doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Merdeka! Merdeka! Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini dan di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah online Gemis Mahanaim. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat ibadah HUT kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Yang melayani ibadah saat ini pelayan firman Bapak Pendeta Ebet Yosua Lamorahan MTH, dibantu oleh majelis, Ketua PLK Anak, Ketua PLK Remaja, dan Ketua PLK Pemuda. Organis Penatua Alfon Takalumang. Multimedia Saudara Joshua Sabanari, Saudara Lexi Bogar, Saudara Yeri Sundamen, Saudara Fian Takahepis, dan sebagai singer Saudari Dona Resimaran dan Saudari Gloria Dandel. Atas pelayanan Bapak Pendeta Ebet Yosua Lamorahan, organis serta multimedia dan singer, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam pengumuman tambahan. Ibadah Minggu 23 Agustus 2020, pengaturan ibadahnya adalah sebagai berikut. Ibadah pagi pukul 09.00 WIB, KWP 2, KWP 4, KWP 6, dan KWP 8. Untuk ibadah sore pukul 18.00 WIB, KWP 1, KWP 3, KWP 5, KWP 7, dan KWP 9. Demikian warta jemaat serta pengumuman tambahan pada ibadah hari ini. Atas perhatian jemaat sekalian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Merdeka! Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menutup ibadah kemerdekaan Indonesia pada hari ini, kita kidungkan Tuhan Pulihkan. Jemaat dijemput bangkit berdiri.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita percaya dan yakini bahwa pemulihan yang sejati hanya datang daripada Bapa kita. Hanya Dia yang sanggup memulihkan keadaan kita. Mari kita terus belajar dari Sang Bapa untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan dan dimerdekakan di dalam Kristus. Mari kita arahkan hati kehidupan kita kepada Allah dan menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai.